saya nggak bisa bohong, semenjak ada podcast dengan Tandika dan Ito Eben di KDK TV, viewers kita mulai naik, subscriber kita sangat cepat waktu itu naiknya. Itu apa ya, kita sangat bersyukur. Saya nggak tahu mau bilang apa. Kalau boleh jujur, itu momen yang itu momen yang luar biasa ya. Itu pernah sampai satu malam setelah saya posting video pertama Tandika, hitungan 3 jam saya dapat 2000 subscriber. Itu luar biasa. 2 jam, hanya 2 jam saya dapat 2000 subscriber waktu itu setelah posting Tandika. Itu luar biasa. Saya bersyukur banget, dan mulai saat itu subscriber KDK TV naik perlahan-lahan, walaupun setelah itu perlahan-lahan, tapi yang jelas Tandika Eben Film, kami berterima kasih buat Tandika Eben Film, dan semoga Tandika Eben Film makin jaya, makin luar biasa selalu. Tandika tetap humble ya, tetap rendah hati ya, dan kami berharap one day kita bisa ketemu lagi. Kami sekeluarga ngefans sama Tandika ya. Tak lupa ya buat netizen, apa ya, haters kali ya, haters. Saya pernah down dibuat haters. Oke teman-teman KDK Lover, kali ini spesial, kita ada hadiah ya. Sebenarnya ini belum apa-apa sih, cuman nunggu ini kayaknya kayak nunggu sesuatu banget. Mungkin kalau para YouTuber udah pasti tahu ini apa, yaitu momen yang ditunggu-tunggu selama berjuang untuk mendapatkan itu saja sangat sulit, sangat tidak mudah. Awalnya nggak sebegitu kepikiran untuk hal itu, karena tujuan kita memang ada visi yang mau disampaikan. Tapi tetap juga ternyata kita mikirin itu juga, karena dibanding 5 atau 10 tahun yang lalu, YouTube itu peraturannya sangat mudah gitu. Tapi sekarang ini banyak banget peraturan-peraturan di YouTube itu, di Google AdSense itu yang cukup memacu sebenarnya untuk para YouTuber lebih kreatif, lebih semangat. Dan baru ada lagi teman yang menyampaikan untuk memulai YouTube sekarang di tahun ini, di tahun 2021, ternyata harus bayar admin atau apa gitu, kayak administrasi gitu. Kalau saya dulu, kalau KDK dulu buka itu enggak, masih pure, nggak sesuai dengan prosedur mereka, tapi nggak ada bayar gitu. Nah, yang mau saya sampaikan saat ini, saya begitu excited banget. Hari ini kita dapat sesuatu yang luar biasa. Tutup matanya dulu. Dadah! Ini dia teman-teman KDK Lovers. Ini dia Google AdSense. Ini yang ditunggu-tunggu bukan yang ditunggu-tunggu banget sih. Cuman ini hal yang ditunggu karena kalau tidak diverifikasi, YouTube kita nggak akan menghasilkan apa-apa gitu. Jadi sebenarnya email KDK itu datang bulan Mei kemarin, bahwasanya pin ini sudah dikirim per tanggal 5 Mei. Tapi ditunggu karena paling telat katanya 4 minggu. Tapi setelah 4 minggu dicek ke kantor pos terdekat dengan alamat, tidak ada gitu di sana. Bulan Juni sampai Juli kepikiran kok nggak datang-datang gitu, apa masalah apa gitu. Dan ternyata saya pikir karena ada notis juga dari mereka, berhubung karena pandemi mungkin ada gangguan pengiriman, begitu bahasanya. Nah, oleh sebab itu makanya saya ngerasa ya udahlah, mungkin nanti dan sampailah 3 bulan karena ada email lagi datang kalau tidak diverifikasi pinnya ini, jadi YouTube kita itu nggak menghasilkan apa-apa nantinya. Akhirnya saya kepikiran gimana nih, dan pada akhirnya saya minta tolong sama kru KDK untuk keliling kantor pos se-Batam. Saya suruh dicari, takut
terselip di mana gitu, karena kita nggak ada pengalaman ya. Akhirnya dicari sesagulu nggak ada, dicari sebatu haji nggak ada, akhirnya ada. Dan ternyata cek demi cek dari kantor pos satu kantor pos yang lain, dan ini berada di kantor pos Batam Center guys. Ini rasanya gimana ya, saya sampai tadi magabut juga ya cabut dari kantor saya ke sana. Apa ya rasanya, ini sampai saya belum buka teman-teman, ini saya belum buka karena apa, ini tadi baru kita ambil karena saya mau menyaksikan ke KDK Lover gimana rasanya. Ini rasanya itu apa ya, karena untuk dapatkan ini 1 tahun lamanya. Kita dulu buka YouTube itu, buka KDK itu pertengahan Juni kalau nggak salah kita mulai YouTube. Itu masih YouTube nyanyi pertamanya itu, terus masih YouTube teman-teman, istilahnya konten teman-teman yang bercanda-bercanda, dan pada akhirnya kita fokus di podcast. Dan ini diterima kantor pos Batam Center itu tanggal 22 Mei. Jadi sangat tepat 1 tahun teman-teman, 1 tahun perjuangan untuk dapatkan ini. Apa ya rasanya, ada sesuatu yang nggak bisa dikatakan gitu. Yang pastinya senang, happy banget gitu. Dan selama 1 tahun ber-KDK ini, satu hal yang saya dapat syukurin yang lebih, dan pelajaran lebih penting lagi, ada hal yang ternyata banyak yang didapat dari selama ngerjain KDK TV ini, yang tadinya kita berpikir bisa kok, ternyata enggak gitu. Kita udah maksimal gitu, kita udah maksimal ngerjakannya. Kita sudah, mungkin teman KDK Kru tahu ya, yang kadang kita ngedit, karena saya aslinya tidak punya skill di multimedia, tapi entah kenapa saya selalu punya semangat, punya spirit, pasti bisa gitu. Jadi cara ngedit aja saya harus searching di YouTube juga gitu. Itu semua kita awali dengan tekad sih. Kita nggak punya skill, termasuk kameramen juga bukan background dari yang punya fotografi yang gimana, enggak gitu. Kita memang semuanya itu berawal dari tekad dan hati yang memang murni untuk ada visi ke depan gitu. Dan yang membuat saya itu banyak harus berubah mindset itu ketika mungkin ada beberapa teman-teman KDK Lovers mungkin tahu, KDK TV ini kita cuman berdua tadinya ya, cuman berdua, saya dan Kak Rosni. Dia pegang kameramen, saya yang podcast, saya ngedit, saya ini semuanya, kita cari narasumber, dan itu semua serba apa ya, itu bukan bidang kita sebenarnya gitu, itu bukan bidang kita gitu. Tapi entah kenapa ketika mau berhenti ya ada visi yang dilihat ke depan gitu. Pertengkaran antara saya dengan kameramen Kak Rosni itu sering terjadi, dan di sini saya belajar ya teman-teman, saya belajar. Mungkin saya ngerasa atasan gitu ya. Mungkin gue kan lebih pintar, aku lebih bisa darimu. Yaudah aku juga main sendiri juga bisa ketika kita udah berantem karena kadang cekcok ya, karena kadang ada kerjaan sendiri, aku juga ada kerjaan kan. Jadi kita ini sebenarnya di luar kerjaan ini mengerjakan KDK ini, tapi capeknya kita lebih banyak di KDK ini gitu. Capeknya kita lebih banyak di sini gitu. Di sini saya sejak ber-KDK ya, ketika saya merasa paling bisa, saya juga bisa kok ngerjainnya. Ketika berantem sama tim, mungkin Kak Rosni yang mungkin saya rasa saya merasa atasan dia, kadang saya merasa atasan dia. Dan ketika kadang mau melakukan sesuatu hal, ternyata aku nggak bisa sendiri gitu. Memang harus ada tim gitu, memang harus ada dia, memang harus ada Kak Rosni. Artinya tanpa kameramen aku nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Dan di situ saya ngerasa pelajaran paling berharga itu sehebat apapun kita punya porsi gitu.
seperti apapun situasi partnernya kita, mungkin kalau dilihat dari background pendidikan ataupun pengalaman yang mungkin, wawasan yang mungkin, itu tidak ukuran gitu. Itu tidak ukuran dalam ketika kita sudah bernama tim, ketika kita sudah bernama partner. Walaupun hebat, kadang merasa hebat ya, gue kan manajer, gue kan, itu nggak ada apa-apanya gitu, itu nggak berlaku gitu ketika kita memulai untuk kerjaan tim gitu. Tim itu posisinya sama gitu, dan di sini saya ngerasa wow gitu. Dan apa ya, dan saya menyadari pekerjaan ini sebenarnya bukan pekerjaannya, gimana ya ngomongnya, karena setelah 1 tahun mengerjakan ini, kalau dibilang pekerjaan tentu ada upah gitu secara materi gitu, tapi yang kita rasakan enggak gitu, tidak apa ya, justru uang kita yang habis banyak gitu. Kita harus apa, mungkin one day Kak Rosni yang mungkin kasih apa ya, pengalaman selama memulai merintis KDKTV itu seperti apa gitu. Jadi apa ya, kok jadi nangis ya, tapi nggak tahu, yang jelas saya nggak bisa menyampaikan secara detail seperti apa nanti KDKTV ini. Hanya saja di hati saya, di pikiran saya itu pure memang ingin menyampaikan ke teman-teman KDK lover, sekalipun keadilan itu tidak sampai ke kita jangan mau dibungkam. Itu jadi ada pesan-pesan yang ingin saya sampaikan buat teman-teman KDK lovers ataupun siapapun yang mendengar ini. Apalagi ya, KDKTV ini dulu berawal dari kesetaraan gender, dan memang saya tetap konsennya ke sana. Kenapa? Karena memang tujuan saya itu, saya mau perempuan-perempuan yang ada di muka bumi ini hidupnya tidak berkegantungan gitu. Saya mau, ayo kamu bisa mandiri kok. Kalau laki-laki bisa berkarir, kamu juga bisa berkarir gitu. Kalau laki-laki bisa melakukan banyak karya, perempuan juga bisa gitu. Kalau laki-laki bisa entah kemana melanglang buana untuk mencari wawasan atau apapun namanya itu, kamu juga bisa gitu, punya kesempatan yang sama gitu. Sangat sedih ketika perempuan tidak bisa berbuat apa-apa hanya karena tidak mandiri gitu. Itu yang pesan utama yang mau sampaikan di sini. Karena apa ya, perempuan itu buat saya, perempuan itu pribadi yang sangat hebat sih. Jadi sampai kapanpun saya dan teman-teman, mungkin sudah banyak teman-teman yang mungkin juga konsen ya di perihal kesetaraan gender, dan bahkan banyak juga yang menyampaikan ke kita, sampai kapanpun perempuan itu nggak mungkin bisa setara dengan laki-laki. I don't care gitu loh, saya tidak peduli gitu. Yang jelas saya tidak mau dibungkam, saya tidak mau berkegantungan kepada laki-laki. Itu sebenarnya konsen pertamanya, dan ternyata banyak saran-saran dari teman-teman, dari keluarga juga, terlebih mungkin dari rekan-rekan ya, bahwasanya banyak case-case yang membutuhkan wadah, mewadahi orang-orang yang butuh wadah untuk bersuara gitu, dan KDK hadir untuk itu. Banyak ketidakadilan yang terjadi di mana-mana gitu. Itu yang menjadi beban kita, dan kita mau melakukan itu memang selama kita masih punya kesehatan, selama masih diberi kesehatan, dan selama kita masih punya materi tentunya. Dan terlebih lagi ini perjuangannya masih panjang, ini masih awal ya. Ini masih awal. Yang jelas
eh, kita masih harus berjuang, kita harus masih mengumpulkan tenaga yang luar biasa untuk mengerjakan segala sesuatu yang membutuhkan kita mau mengajak teman-teman untuk berani bersuara, berani menyampaikan kebenaran. Kita tidak mau dibungkam karena kita nggak mau seperti mungkin ya teman-teman para aktivis yang selalu berkata satu kata untuk penindasan, yaitu harus dilawan. Dan kita hadir, KDK TV hadir bukan hanya sekedar buat konten, enggak. Kita bukan media komersial yang segala sesuatunya itu dihalalkan untuk mendapatkan uang, enggak begitu juga. Kita memang ada visi misi, ada visi tertentu yang akan kita kerjakan di sini. Terlebih lagi ya, kita berterima kasih buat teman-teman, Bapak Ibu, bahkan para narasumber yang sudah luar biasa. KDK TV belum ada apa-apa tapi mereka mau untuk podcast di KDK TV. Yang kadang ada juga kayak apa ya, ketika kita mau ngajak untuk podcast, jawabannya apa? KDK TV itu apa ya? Itu apa ya gitu, kayak sebelah mata melihat KDK TV. Ya ada yang menolak juga untuk podcast, tapi kami sangat bersyukur ada orang-orang hebat, orang-orang besar yang mau podcast di KDK TV, dan kalian mengharumkan ya, membawa KDK TV naik ya, dikenal masyarakat tentunya. Dan terlebih lagi saya berterima kasih buat Tandika Sianturi, Ito Eben Sianturi. Saya nggak bisa bohong, semenjak ada podcast dengan Tandika dan Ito Eben di KDK TV, viewers kita mulai naik, subscriber kita sangat cepat waktu itu naiknya. Itu apa ya, kita sangat bersyukur. Saya nggak tahu mau bilang apa. Kalau boleh jujur, itu momen yang itu momen yang luar biasa ya. Itu pernah sampai satu malam setelah saya posting video pertama Tandika, hitungan 3 jam saya dapat 2000 subscriber. Itu luar biasa. 2 jam, hanya 2 jam saya dapat 2000 subscriber waktu itu setelah posting Tandika. Itu luar biasa. Saya bersyukur banget, dan mulai saat itu subscriber KDK TV naik perlahan-lahan, walaupun setelah itu perlahan-lahan, tapi yang jelas Tandika Eben Film, kami berterima kasih buat Tandika Eben Film, dan semoga Tandika Eben Film makin jaya, makin luar biasa selalu. Tandika tetap humble ya, tetap rendah hati ya, dan kami berharap one day kita bisa ketemu lagi. Kami sekeluarga ngefans sama Tandika ya. Terima kasih Tandika dan Ito Eben. Dan ini awalnya kita akan bekerja keras lagi, kita akan berjuang lagi. Masih banyak yang membutuhkan kita. Kadang juga saya harus cabut dari kantor padahal jam kantor. Saya harus cabut. Ada beberapa yang minta pendampingan dari warga untuk didampingi oleh KDK TV. Kadang saya nangis ya. Kita bukan pengacara gitu. Dan Kak Rosni juga punya background yang hanya SMA, tapi saya salut. Apa ya, dia punya mental yang luar biasa, yang kadang aku pun nggak berani bicara dengan orang lain. Kak Rosni berani, dia keren ya. Dan buat teman-teman yang nggak bisa saya sebutkan satu persatu, kalian luar biasa. Dan tak lupa ya buat netizen, apa ya, haters kali ya, haters. Saya pernah down dibuat haters, saya sebutnya haters ya.
Mungkin saat ini baru beberapa orang hatersnya, tapi nyakitin banget gitu. Nyakitin banget, yang kadang nyepelein banget gitu. Tapi nggak apa-apa, kalian berefek di KDK TV. Saya bersyukur kalian ada. Saya bersyukur kalian ada. Dengan hujatan kalian, dengan kesepelean kalian, itu memicu spirit juang saya dan juga KDK Kru. Saya berharap kalian sehat-sehat dan rezekinya lancar. Dan buat KDK lover semuanya dan teman-teman semuanya, tetap support kita ya. Kita masih memulai berjuang lagi. Ini masih langkah baru lagi. Perjuangan kita makin berat. Perjuangan kita akan banyak kendala-kendala, tapi kita optimis. Kita optimis. Kita optimis. Kita tetap bersandar. Kita tetap bersandar pada Tuhan. Kehendak Tuhanlah yang jadi. Oke, KDK lovers, salam sehat selalu ya. Sehat-sehat kita ya. Bye bye.